Assalamualaikum, wahai saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran lainnya. Karir mentereng Mulyono sebagai pejabat tinggi negara runtuh dalam sekejap mata hanya karena selembar kertas. Kisah ini bermula saat penyidik Bareskrim Polri mendatangi kediamannya di Solo untuk menyita ijazah sarjananya. Hasil uji laboratorium forensik mengungkap fakta tak terbantahkan. Jenis kertas, tinta, hingga nomor seri ijazah tersebut tidak sesuai dengan arsip resmi UGM. Ketika temuan ini dibuka di hadapan publik, Mulyono tidak hanya kehilangan jabatannya, tetapi juga harga dirinya di hadapan jutaan rakyat yang marah. Di tengah kepungan media dan kehancuran keluarganya, jatuhnya Mulyono membuka kotak Pandora yang lebih mengerikan. Keberadaan sindikat mafia pendidikan yang selama ini bermain aman di balik birokrasi. Ini bukan sekadar cerita tentang ijazah palsu, melainkan tamparan keras bagi sistem negara yang kecolongan selama puluhan tahun. Langsung saja kita simak ceritanya. Disclaimer: cerita ini hanyalah fiksi belaka, tidak benar adanya, karena pada dasarnya cerita ini bertujuan untuk memberikan hiburan dan pesan moral, sebuah renungan dan pelajaran hidup. Pagi itu di Solo, udara terasa sejuk, tipikal pagi yang tenang di kota yang dikenal dengan irama hidupnya yang lambat namun berwibawa. Mulyono, seorang pejabat negara yang karirnya sedang berada di puncak, duduk di teras rumah joglonya yang megah. Ia menyesap teh Nasgitel, menikmati headline koran yang memuji kinerjanya dalam proyek infrastruktur nasional. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu adalah napas terakhir sebelum badai besar menghantam. Sekitar pukul 9 WIB, ketenangan itu pecah. 3 mobil Kijang hitam dengan plat B berhenti tepat di depan gerbang rumahnya yang tinggi. Satpam rumah yang biasanya sigap tampak ragu dan terintimidasi. Dari mobil tersebut, turun rombongan pria berbadan tegap mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap, didampingi oleh 2 orang yang mengenakan batik bermotif parang, seragam khas delegasi Universitas Gadjah Mada, UGM. Mulyono mengerutkan kening. Ia mengenali salah satu pria itu sebagai perwira menengah dari Bareskrim Polri. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya yang terlatih menghadapi kamera tetap datar. "Selamat pagi, Pak Mulyono," sapa Kompol Arya, ketua tim penyidik, sambil menunjukkan surat tugas. "Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami datang bersama tim hukum UGM terkait verifikasi administrasi pendidikan Bapak. Sesuai prosedur penyelidikan yang sedang berjalan, kami diminta untuk mengamankan dokumen asli ijazah sarjana Bapak untuk keperluan uji forensik." Hening menyergap. Istri Mulyono yang baru saja keluar membawa nampan kue, mematung di ambang pintu. Permintaan itu terdengar sopan, namun nadanya adalah perintah, bukan permohonan. Mulyono mencoba tersenyum, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu. Saya pejabat yang taat hukum. Jika memang ada keraguan, silakan diperiksa. Saya ambilkan di brankas, jawab Mulyono tenang. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang kerjanya, tangannya gemetar hebat. Ia membuka brankas, menatap lembaran kertas yang sudah menguning dimakan usia itu. Lembaran yang selama 30 tahun ini menjadi tiket emasnya menuju kekuasaan. Saat ia menyerahkan dokumen itu kepada tim Bareskrim, ia merasa seolah menyerahkan nyawanya sendiri. Dokumen itu dimasukkan ke dalam kantong plastik bening berlabel barang bukti, disaksikan oleh delegasi UGM yang mencatat nomor seri dokumen dengan wajah dingin. Mobil-mobil itu pun pergi secepat mereka datang, meninggalkan Mulyono yang terduduk lemas di kursi antiknya, menyadari bahwa masa lalunya baru saja datang menagih utang. Suasana di laboratorium forensik, Lab4, Bareskrim Polri di Jakarta terasa dingin dan steril. Di bawah sorotan lampu putih yang menyilaukan, ijazah atas nama Mulyono terbentang di meja periksa. Ini bukan sekadar kertas, ini adalah objek yang mempertaruhkan stabilitas politik nasional. Tim ahli forensik Polri bekerja sama dengan ahli arsiparis dari UGM untuk membedah setiap mikron dari dokumen tersebut.
Proses pemeriksaan berjalan sangat teknis dan brutal dalam detailnya. Ahli kimia forensik mengambil sampel mikro dari tinta tanda tangan yang tertera. Di sisi lain, ahli kertas menggunakan mikroskop elektron untuk melihat serat kertas yang digunakan. "Lihat ini," ujar Dr. Prasetyo, ahli forensik senior, sambil menunjuk layar monitor yang terhubung ke mikroskop. Kertas ini menggunakan campuran pulp yang mengandung serat sintetis modern yang baru lazim digunakan di industri percetakan akhir tahun 90-an. Padahal, ijazah ini tertanggal tahun 1985. Ini anakronisme material. Temuan itu baru permulaan. Ahli dari UGM kemudian membuka buku besar, arsip keramat universitas yang mencatat setiap lulusan sejak universitas itu berdiri. Mereka mencocokkan nomor seri ijazah Mulyono, UG 85-21009X. Nomor seri ini tidak terdaftar, ucap perwakilan UGM dengan suara berat. Dalam database kami, nomor seri UG 85-21009X tidak pernah diterbitkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi. Lebih parah lagi, format penomorannya cacat. Pada tahun 1985, UGM menggunakan kode font Times khusus pada stempel timbulnya. Stempel di ijazah Mulyono ini terlalu rapi, terlalu simetris. Ini hasil cetakan laser resolusi tinggi, bukan cap manual besi yang kami gunakan saat itu. Fakta demi fakta terungkap mengerikan. Tanda tangan rektor masa itu, setelah dianalisis tekanan penanya, grooving, terbukti hasil tracing atau jiplakan, bukan tarikan tangan asli yang memiliki dinamika tekanan natural. Kesimpulannya mutlak dan tidak terbantahkan secara ilmiah, dokumen itu palsu. Kualitasnya memang super. Dibuat dengan sangat cermat untuk mengelabui mata awam, namun di hadapan sains forensik, kebohongan itu telanjang bulat. Laporan forensik setebal 50 halaman pun disusun, menjadi vonis mati bagi karir Mulyono. Hari penghakiman itu tiba bukan di pengadilan, melainkan di jantung akademis Yogyakarta. UGM menggelar forum akademik terbuka di Balairung, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan wartawan, perwakilan mahasiswa, dan akademisi memadati ruangan. Udara terasa berat, penuh bisik-bisik spekulasi. Mulyono tidak hadir, namun namanya bergema di setiap sudut ruangan. Rektor UGM, didampingi oleh Kabareskrim, naik ke podium. Di belakangnya, sebuah layar besar siap menampilkan bukti yang akan mengguncang negeri. Integritas akademik adalah nyawa dari institusi ini. Rektor membuka pidato dengan suara bergetar menahan emosi. Kami telah melakukan verifikasi menyeluruh bersama Polri. Dan hari ini, kami harus menyampaikan kebenaran yang pahit. Layar di belakang menyala. Sisi kiri menampilkan ijazah asli lulusan tahun 1985, sisi kanan menampilkan ijazah milik Mulyono. Slide demi slide dipaparkan dengan presisi yang mematikan. Perhatikan serat kertasnya. Perhatikan distorsi pada logo Garuda. Jelas ahli forensik yang diundang ke panggung. Dan yang paling fatal, nomor induk mahasiswa yang tertera di sini, sebenarnya milik seorang mahasiswi sastra yang sudah meninggal dunia tahun 1990. Saudara Mulyono menggunakan identitas orang lain. Gumam kaget berubah menjadi seruan kemarahan dari kursi audiens. Mahasiswa yang hadir mulai berteriak, "Memalukan! Runtuhkan koruptor pendidikan!" Kilatan lampu kamera wartawan tak henti-hentinya menyambar, seolah petir yang menyambar nasib Mulyono. Berita itu meledak seketika. Breaking news di seluruh stasiun televisi nasional menayangkan presentasi tersebut secara langsung. Di media sosial, tagar Mulyono palsu dan darurat integritas menjadi trending topik dunia nomor 1. Citra Mulyono sebagai birokrat yang santun, cerdas, dan lulusan terbaik, hancur lebur dalam hitungan menit. Di layar kaca, rakyat melihat bukan hanya selembar kertas palsu, tapi sebuah pengkhianatan terhadap jutaan orang yang berjuang menempuh pendidikan dengan jujur. Kepercayaan publik runtuh seketika, memicu gelombang kemarahan yang tak terbendung.
Dampak dari konferensi pers di UGM bagaikan tsunami bagi kehidupan pribadi Mulyono. Rumah joglo di Solo yang dulu asri dan tenang, kini berubah menjadi penjara. Ratusan orang mengepung kediamannya. Bukan hanya wartawan dengan kamera yang siap menembak gambar dari celah pagar, tetapi juga massa mahasiswa dan aktivis yang menggelar orasi. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Penipu rakyat," dan "Tangkap Mulyono," digantung paksa di pagar rumahnya. Di dalam rumah, suasana mencekam. Tirai-tirai ditutup rapat. Istri Mulyono menangis di ruang tengah, sementara anak-anaknya tidak berani membuka media sosial karena penuh dengan caci maki dan ancaman. Telepon rumah telah dicabut karena terus berdering membawa teror. Mulyono duduk dalam kegelapan ruang kerjanya. Televisi menyala tanpa suara, menampilkan wajahnya yang dicoret silang merah di berbagai berita. Ponsel pribadinya terus bergetar, bukan dari dukungan, melainkan pesan-pesan pemutusan hubungan kerjasama. Partai politik yang dulu memuja-mujanya kini mengeluarkan pernyataan resmi, tidak mentolerir tindakan tercela, dan memecatnya seketika. Kolega bisnis menghilang, teman-teman dekat berpura-pura tidak kenal. "Bapak harus keluar, berikan pernyataan," ujar pengacaranya melalui sambungan telepon dengan nada putus asa. "Apa yang harus saya katakan?" Suara Mulyono parau, matanya kosong menatap dinding. "Bahwa saya memang membelinya? Bahwa sistem ini membiarkan saya lolos selama 30 tahun? Tekanan psikologis itu menghancurkannya. Ia melihat keluar jendela, melihat lautan manusia yang marah. Ia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk lari. Reputasi yang ia bangun bata demi bata selama puluhan tahun, citra sebagai pemimpin visioner, runtuh hanya karena selembar kertas yang ia beli di pasar gelap Jakarta Pusat 3 dekade lalu. Ia bukan lagi pejabat terhormat, ia kini adalah simbol kebohongan nasional. Malam itu, sirene polisi terdengar mendekat, bukan untuk mengamankan rumahnya dari massa, tapi untuk menjemputnya sebagai tersangka. Penahanan Mulyono bukanlah akhir, melainkan awal dari pembongkaran kotak Pandora. Dalam pemeriksaan intensif di Bareskrim, pertahanan mental Mulyono jebol. Ia tidak lagi menyangkal. Dengan suara tertunduk, ia mengakui segalanya. Namun, pengakuan Mulyono membuka fakta yang jauh lebih mengerikan. "Saya tidak sendiri," ucap Mulyono dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang kemudian bocor ke publik. "Ada sindikat. Ada biro jasa yang menjamin lolos verifikasi. Saya membayar mahal untuk itu." Bareskrim Polri bergerak cepat. Berdasarkan nyanyian Mulyono, polisi menggerebek sebuah ruko tua di pinggiran Jakarta. Di sana, mereka menemukan mesin cetak kuno, ribuan stempel universitas ternama, dan tumpukan kertas usang yang siap disulap menjadi ijazah. Ternyata, Mulyono hanyalah satu dari sekian banyak klien VIP sindikat ini. Kasus ini melebar menjadi skandal pendidikan terbesar dalam sejarah Republik. Mulyono akhirnya diseret ke pengadilan dengan rompi oranye. Wajahnya kuyu, rambutnya memutih drastis hanya dalam beberapa minggu. Hakim menjatuhkan vonis berat, bukan hanya karena pemalsuan dokumen, tapi karena kebohongan publik yang merusak sendi-sendi kepercayaan negara. Karir panjangnya tamat dengan ketukan palu hakim. Seluruh gelar kehormatan, pensiun, dan fasilitas negara dicabut. Video penutup kisah ini menampilkan Mulyono yang digiring masuk ke mobil tahanan. Ia sempat menoleh ke arah kamera, tatapannya menyiratkan penyesalan yang terlambat. Namun, narasi penutup berita malam itu memberikan pukulan telak bagi para penonton. Mulyono telah jatuh. Namun pertanyaannya tetap menghantui kita. Bagaimana seorang pejabat tinggi bisa lolos verifikasi selama puluhan tahun? Berapa banyak lagi Mulyono lain yang kini duduk di kursi kekuasaan dengan bermodalkan kertas palsu? Kasus ini bukan hanya tentang runtuhnya seorang pria, tetapi alarm keras bagi bobroknya sistem birokrasi kita yang membiarkan kebohongan tumbuh subur dalam diam. Layar memudar menjadi hitam, meninggalkan rakyat Indonesia dengan keraguan yang mendalam terhadap siapa yang sebenarnya memimpin mereka.